Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa. Lawak Bapak Samrat gimana? Siap, Alhamdulillah. Mohon maaf Pak, ini ada saya minta waktunya sebentar. Ini ada penugasan dari ini. Saya mau wawancara sedikit Pak waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya tanyakan ke Bapak selaku kepala sekolah di SMK 1 Sangat Utara. Ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Jadi kasus dilema etika bujukan moral itu biasanya muncul dua pilihan yang tidak ideal, tapi kita harus mengambil keputusan atau pilihan di antara dua itu. Nah, cara mengidentifikasinya itu biasanya kita lakukan pengamatan. Iya. Pengamatan dalam lingkungan sekolah, baik itu kepada siswa maupun guru maupun TU. Dari identifikasi pengamatan, melalui pengamatan itu bisa kita mendapatkan asumsi nantinya. Nah, asumsi dan ini berkelanjutan, setiap hari kita amati dan insya Allah kita akan menemukan pasti itu dilema. Jadi melalui pengamatan ini. Oh, dilihat pengamatan dan kemudian kita munculkan asumsi Pak ya? Iya. Baik. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama, Ya. Benar, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya, jadi kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu pada dasarnya ya hampir semuanya kasus yang berulang. Ya, paling satu dua ya kasus baru. Ya, jadi dengan kasus-kasus yang dilema etika yang ibaratnya itu berulang dan memang itu hampir menjadi kasus-kasus itu menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah. Ya, kalau kita sudah pernah mengalami itu selaku kepala sekolah, ya kita bisa langsung bagaimana trik dan tipsnya dan kita sudah jelaskan untuk menjalankan itu. Tapi kalau misalnya kita belum pernah mengalami itu, kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman forum KKS, saling menceritakan kira-kira alternatif solusinya seperti apa. Yang kedua, kita kan juga punya pengawas selaku mitra, ya dimana pengawas itu tentu jauh memiliki pengalaman yang lebih dari kita. Nah, kemudian kita juga punya cabang dinas selaku tempat konsultasi. Jadi kalau memang berhubungan dengan instruksi kerja, ya kita langsung ke konsultasi ke pejabat lebih tinggi dari kita. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Oh, jadi kebanyakannya kasus-kasus berulang. Artinya Iya. sudah ada pengalaman. Sudah ada pengalaman. Kalau misalnya ada butuh ini, maka tadi ke komunitas-komunitas itu Pak Iya. ya. Oh, iya. Kemudian yang ketiga Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi kalau prosedur yang pertama itu adalah komunikasi, kemudian menggali informasi dari pihak-pihak yang terlibat. Ya, jadi jangan cuma dari satu sisi. Dan kemudian keputusan itu harus diambil dengan mempertimbangkan banyak aspek, karena terkadang misalnya si A yang terlibat itu si A, dia akan memandang dari segi persepsi dia. Kemudian dari segi si B memandang juga dari persepsi dari si B. Tapi kita selaku pimpinan harus berpikir lebih panjang lagi. Nanti kalau misalnya seperti ini, gimana dampaknya kepada yang bersangkutan, bagaimana ke masa depannya, kalau misalnya melibatkan anak, bagaimana ke masa depan anak ini, dan kemudian bagaimana dengan risiko-risiko yang konflik, risiko konflik yang bisa muncul dari akibat ini. Jadi itu kita harus semuanya melibatkan semua pihak untuk kita dapat mendengarkan pendapatnya. Baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, jadi yang efektif itu karena sudah banyaknya pengalaman yang sudah kita dapatkan. Kemudian pada intinya juga semua yang terlibat di dalam kasus dilema etika, semua pihak yang ada itu bisa kita yakinkan untuk menerima keputusan yang diambil. Itu intinya. Semua pihak bisa menerima keputusan yang diambil, dan untuk meyakinkan itu butuh proses. Ya, itu saja sih. Oh iya. Kemudian hal apa yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Ya, tantangannya itu ya itu tadi Pak, karena semua keputusan itu ada risiko kan. Kemudian bisa saja ada orang yang ada pihak yang tidak terpuaskan
daripada itu. Nah, jadi sebagaimana jawaban saya di awal, itu tadi kita memerlukan semacam metode supaya keputusan yang diambil ini semuanya puas. Ya, jadi kita membuat alternatif-alternatif yang dibutuhkan. Kalau misalnya hasilnya begini dan si pihak yang terlibat itu masih ada komplain misalnya, nanti kita bisa sampaikan kalau seperti ini Pak, resikonya nanti begini. Jadi artinya itu nanti tidak selesai, tidak finish, tapi nanti mungkin masalah jangka pendeknya selesai, tapi masalah jangka panjangnya belum muncul lagi, belum terselesaikan. Ya, jadi mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan, bentuk atau prosedur seperti apa? Ya, jadi kan kita ini organisasi. Di organisasi itu sudah ada sistem pelimpahan wewenang. Ya, jadi semua kasus dilematika itu kan berjenjang Pak. Ya, berjenjang. Jadi kalau misalnya di level wali kelas itu adalah teknis pelaksanaan, sampai di level wakil kepala sekolah itu adalah teknis pelaksanaan, bahwa betul-betul dia harus bisa menegakkan roh itu, SOP itu. Nah, tetapi kalau sudah sampai di level pimpinan tertinggi di suatu instansi atau di kepala sekolah, kalau di sekolah itu terkadang kita ada unsur kebijakan dan ada unsur bukan cuma teknis ya, tetapi unsur kebijakan yang bisa kita masuk di dalamnya dengan banyak pertimbangan tadi itu, pertimbangan jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi memang ya bukan hanya penegakan teknis, tapi sudah sudah bersifat lebih ke kebijakan. Kebijakan. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Jadi kalau mempermudah itu tadi adanya tim yang solid mulai dari level bawah, medium sampai saat itu, karena di suatu sistem itu kita sama-sama belajar, ya kita sama-sama belajar, semuanya dalam mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Nah, dari rentetan penanganan kasusnya secara bertahap itulah yang nanti insya Allah yang bisa menjadikan keputusan yang diambil itu bisa diterima semuanya Pak. Oh iya. Mungkin ini yang terakhir Pak. Tentu kan sudah banyak masalah-masalah yang ada ini. Dari semua itu, apa pembelajaran yang Bapak ambil dari pengalaman-pengalaman terkait dengan penyelesaian kasus dilematika? Saya sering menyampaikan ke teman-teman bahwa apabila suatu kasus ada, kemudian kasus itu datang kepada Anda, berarti solusinya itu ada di Anda. Ya, jadi kalau masalah yang hadapi kita, berarti solusinya ada di kita. Karena kan Tuhan sudah mengatakan bahwa tidak akan kita diberikan suatu masalah kalau kita tidak mampu menyelesaikannya, dan itu harus diyakini. Siap. Iya. Sekian itu saja. Kita penutupnya. Iya. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan ini. Tentu ini sangat bermanfaat bagi saya dan semoga juga bisa bermanfaat untuk semua. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah atau yang kurang berkenan selama wawancara. Sampai Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak, sukses ya, selalu. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Bu, ini saya ada keperluan sedikit, minta waktunya untuk wawancara. Ya, boleh Bu ya? Boleh. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi selama ini di sekolah Ibu. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini apakah kasus-kasus itu dilema etika atau rujukan moral? Biasanya mungkin saya harus mengidentifikasi itu permasalahan, apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jadi kita lihat permasalahan yang terjadi tersebut. Dan permasalahannya Bu ya? Ya. Baik. Selama ini
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, kalau selama ini yang saya lakukan, kalau dia dilema etika, berarti sudah jelas itu ada benar, kedua-duanya biasanya benar. Kalau memang dia memang bujukan moral, itu kan sudah jelas ada benar dan ada salah. Yang yang sangat berat saya tentukan itu adalah dilema etika, di mana kedua permasalahan itu benar. Kita harus mengambil sikap terbaik agar yang masalah yang dihadapi itu tidak menimbulkan kita harus intinya berpihak kepada murid. Nah, ya seperti itu. Itu berarti keputusan itu selalu diarahkan ke kepentingan murid. Kepentingan murid. Kemudian yang ketiga Ibu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kalau yang selama ini saya lakukan itu berkoordinasi dulu. Kalau misalnya masalah itu terjadi di kelas, berarti itu hubungannya dengan guru yang bersangkutan. Kalau memang dia berhubungan dengan sekolah, berarti ada pihak-pihak lain seperti mungkin guru-guru yang lain bisa membantu memberikan masukan, sehingga nanti tindakan yang saya ambil itu betul-betul keputusan dari sekolah, bukan keputusan pribadi dari saya sendiri. Ya. Kemudian yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif itu tadi mungkin saya harus perlu mengidentifikasi permasalahan dulu. Kalau memang permasalahannya itu dilema etika, berarti kita betul-betul harus melibatkan beberapa pihak yang bisa membantu saya menentukan keputusan yang memang artinya dua kepentingan yang sama-sama benar ini tetap dilaksanakan, tapi cara mengatasinya itu memang harus tepat, tetap harus berpihak kepada murid, sehingga masa depannya itu tidak akan terputus dengan permasalahan yang ada. Jadi kuncinya berpihak kepada murid. Tetap berpihak kepada murid. Baik. Terus ada kerjasama dengan beberapa pihak untuk membantu penyelesaian. Baik. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Ya, tantangan dari saya selama ini itu tadi, kalau pada saat kita mengambil keputusan kemudian ada pihak-pihak yang terlibat tidak menyetujui atau kurang setuju, berarti tantangan saya ini kita betul-betul harus mengambil keputusan sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru. Tantangannya pilihan yang sulit diantara kita karena dilema etika itu dua-duanya benar, kita harus memberikan jalan yang sama. Kedua-duanya benar berarti dua-duanya dikasihkan solusi, meskipun caranya berbeda gitu, tapi tetap menuju ke arah yang sama-sama menguntungkan atau sama-sama berpihak kepada murid. Agak berat juga ya? Agak berat, tantangannya seperti itu. Baik. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah? Apakah juga menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Kalau selama ini yang saya lakukan dilihat dari permasalahan itu sendiri Pak. Kalau biasanya kalau anak-anak hanya permasalahan maksudnya tidak terlalu rumit, itu harus bisa langsung diselesaikan cepat supaya masalah tidak berkembang atau tidak meluas. Kemudian kalau memang masalah itu yang kita hadapi memang perlu ada beberapa pertimbangan, memerlukan waktu, dan ini tidak bisa diselesaikan cepat kalau misalnya kasusnya agak berat. Nah itu mungkin harus ada harus ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Nah ini tentunya kita waktunya tidak bisa hari itu. Ada waktu yang telah ditentukan karena memang masalahnya mungkin agak rumit, tidak bisa diselesaikan secara cepat. Jadi tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Baik. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Baik. Kalau selama ini khusus di sekolah yang saya libatkan tentunya rekan kerja kita yaitu guru. Kalau memang bermasalah dengan siswa, mungkin siswanya di kelas berapa, tentunya guru itu akan bisa dilibatkan untuk membantu saya dalam penyelesaian masalah. Tapi kalau sekiranya rumit, kita tetap juga
akan menghubungi orang-orang yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan ini, bisa kita minta bantu kalau sekiranya hal itu masalah berat. Tapi untuk sementara ini saya masih dengan guru-guru saja. Ya. Dengan guru kadang-kadang kalau memang itu ada harus melibatkan orang tua. Sebatas itu. Oh iya. Ya. Yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang Ibu telah sampaikan tadi, apa pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama ini mengambil keputusan? Baik, bahwa memang semua keputusan sekarang perlu dipertimbangkan. Kita perlu melihat masalah yang kita hadapi. Apakah itu masalah dilema etika atau memang itu rujukan moral? Karena cara mengatasi kedua permasalahan ini berbeda. Ya. Nah, oleh karena itu pentingnya seorang kepala sekolah memiliki cara-cara yang betul-betul apapun itu yang dilakukan harus berpihak kepada murid. Karena masa depan murid ini lebih penting. Tapi insya Allah masalah yang kita hadapi kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, semuanya akan selesai. Iya, intinya berkomunikasi pada murid. Iya, itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang Ibu telah luangkan bersama saya. Semoga kegiatan kita ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.